Warga rela antre dan berdesak-desakan berharap mendapatkan bantuan minyak goreng dan sembako dari Gubernur Jawa Timur di Ponorogo. Tak sedikit dari mereka yang antre adalah lansia. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, menilai adanya penurunan daya beli masyarakat dari jumlah penjualan harian. Sementara pembeli daging misalnya hanya bisa mengurangi porsi usahanya, menghindari kerugian dampak kenaikan harga. Cuma kalau umpama buat ukuran sekarang masyarakat daya belinya kan rada kurang. Jadi pembeli kurang ya di pasaran juga pada sepi juga gitu. Ya untuk porsinya saya kurangin Mbak, kurangin. Jadinya nggak terlalu banyak gitu. Ya standar lah dikurangin sedikit gitu. Karena harga martabak saya kan nggak naik. Jadinya saya kurangin sedikit. Dari survei Litbang Kompas 5 hingga 9 April lalu, 31,8% responden pernah mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok karena langka dan mahal. 27,6% mengaku sulit karena mahal dan 11,6% sulit karena langka dan 29% tidak mengalami kesulitan. Dalam survei Litbang Kompas, publik menilai pemerintah tidak mampu mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa. 66,3% menilai tidak mampu, 32,5% menilai mampu dan sisanya menjawab tidak tahu. Untuk menahan daya beli masyarakat yang terancam kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng senilai Rp300.000 dari anggaran Rp6,4 triliun. Kita berharap dengan subsidi BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli rakyat dan kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT minyak goreng. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok dipastikan akan meningkat seiring permintaan yang melonjak. Pemerintah didesak mengawasi ketat pasokan dan potensi permainan harga yang merugikan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Minyak goreng apa nama itu? Beras. Saudara, bagaimana lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini? Apakah bantuan tunai langsung BLT minyak goreng yang disalurkan pemerintah mampu menahan daya beli masyarakat? Kita bahas bersama Arita Nugraheni, peneliti Litbang Kompas. Dan saya sudah bersama dengan Arita. Arita, selamat malam, sehat selalu. Iya. Selamat malam, Mas Aiman. Iya. Apa kabar? Sehat selalu. Sehat-sehat semua ya. Ada yang mengejutkan dari hasil survei Litbang Kompas, jajak pendapat di mana mayoritas, saya harus katakan mayoritas karena 70% lebih menyatakan bahwa memiliki kesulitan untuk membeli bahan pokok karena mahal dan langka. Sebagian mengatakan seperti itu. Seperti apa sesungguhnya hasil jajak pendapat Litbang Kompas terkait hal ini? Oke, jadi seperti yang disampaikan Mas Aiman tadi, 7 dari 10 responden mengaku kesulitan baik menjangkau bahan pokok ya, baik karena langka maupun karena harganya mahal. Nah, ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik dari ekonomi latar belakang sosial ekonomi bawah, menengah maupun atas. Jadi semuanya merasakan dampak dari kenaikan dan langkanya kebutuhan pokok ini. Dan perlu diingat, ini konteksnya adalah di tanggal 5 sampai 9 April ya kita merekam potret masyarakat ini. Sehingga di masa memang saat itu sedang tidak seperti sekarang ketika ekspor sudah dihentikan dan segala macam. Dan ini semakin berat bagi masyarakat karena momennya adalah ketika kita baru mau bangkit dari krisis ekonomi karena krisis multidimensi dari COVID-19 ya. Jadi baru mau bangkit, ekonomi baru mau jalan nih di ekonomi rumah tangga, yang terjadi justru kelangkaan dan kenaikan bahan pokok. Apalagi yang langka adalah minyak goreng, di mana masyarakat sendiri itu dari hasil jajak pendapat yang lainnya kita tahu hampir mayoritas masyarakat pasti memasukkan menu makanan goreng di paling populer lah gitu ya. Paling populer Meskipun ya harus ada alternatif lain tentu karena kalau kebanyakan juga tentu tidak menyehatkan. Tapi saya bertanya, apakah Litbang Kompas juga memotret berapa persen sih rata-rata kenaikan harga bahan pokok saat ini? Untuk di periode ini kita tidak merekam itu karena tentu
kenaikannya relatif ya dan berbeda-beda di tiap daerah. Yang kita rekam juga justru adalah dampak dari kenaikan BBM Pertamax atau BBM non subsidi yang juga dirasakan oleh 8 dari 10 responden. Ini kan besar sekali ya. Apalagi yang naik itu Pertamax loh, bukan BBM subsidi loh. Itu pun juga mempengaruhi 8 dari 10 responden dari jejak pendapat kita. Jadi, tunggu sebentar, jadi walaupun Pertamax yang dikatakan BBM mewah begitu ya, karena bukan BBM subsidi, itu memengaruhi persepsi 80% dari publik yang menyatakan bahwa? Jadi kenaikan Pertamax berdampak pada 8 dari 10 responden jejak pendapat ini. Jadi mereka merasakan itu? Iya, baik secara langsung sebagai pengguna maupun secara tidak langsung yang mereka rasakan dari mungkin naiknya biaya kebutuhan sehari-hari atau biaya transportasi atau sebagainya. Jadi ini juga satu temuan yang menarik ya. Iya. Bahan bakar yang bukan subsidi saja itu juga berdampak bagi mayoritas publik atau masyarakat secara umum. Meskipun secara logika juga ini saya harus tanyakan juga ke Anda, karena kan begini, Pertamax itu tidak disubsidi karena kalau mensubsidi sama aja mensubsidi orang mampu, orang kaya gitu ya. Tapi ternyata dalam jejak pendapat Kompas ditemukan bahwa kenaikan Pertamax yang bahan bakar orang kaya ini itu berpengaruh terhadap 80% yang merasakan bahwa iya, saya terpengaruh oleh kenaikan harga Pertamax. Kita tidak bicara Pertalite atau LPG 3 kg. Gitu ya. Iya, kita berbicara Pertamax dan dampak ini memang cenderung besar pada kalangan menengah atas ya, menengah dan atas. Namun masyarakat kecil dalam konteks ini adalah responden jejak pendapat dengan latar belakang sosial ekonomi bawah itu juga merasakan dampaknya, walaupun kebanyakan secara tidak langsung. Oke. Apa saja faktor pemicu kesulitan warga untuk membeli bahan pokok saat ini? Apakah kemudian hal ini juga dipotret oleh Litbang Kompas? Karena kita cenderung memotretnya secara umum ya, ada yang sulit karena langka dan sulit karena harganya terlalu mahal. Jadi kita spesifik di dua itu saja, sulit karena langka dan sulit karena mahal. Baik. Lalu ada temuan yang juga menarik di survei selanjutnya adalah terkait dengan temuan publik yang tidak yakin pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok. Ini juga cukup mengejutkan. Betul, ini sangat disayangkan ya, apalagi survei sebelumnya, survei yang kita adakan secara nasional itu kan memotret keyakinan yang kepuasan dan keyakinan yang sekaligus keyakinan yang tinggi ya dari masyarakat. Tapi ketika saat ini dihadapkan dengan krisis bahan pokok, krisis yang benar-benar mengguncang ekonomi rumah tangga, kelihatan banget pesimisme dari publik, setengahnya lebih bahkan merasa menganggap pemerintah tidak mampu mengendalikan sekaligus tidak mampu menjaga daya beli masyarakat. Padahal dalam pertanyaan yang kita ajukan sudah kita kasih disclaimer gitu ya, bahwa ketika Ramadan menjelang Lebaran itu kan harga pasti naik. Tapi saat ini kenaikannya dianggap sangat tidak terkendali dan dianggap pemerintah bagi separuh publik itu tidak mampu mengendalikan. Tentu kemungkinan terburuknya adalah pemerintah bisa kehilangan kepercayaan publik. Itu sih yang sebenarnya paling penting untuk disampaikan adalah jangan sampai pemerintah kehilangan kepercayaan publik. Jadi mayoritas masyarakat merasakan bahwa ada kenaikan atau kesulitan untuk membeli bahan pokok, itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas masyarakat menemukan bahwa tidak yakin bahwa pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok. Tentu ini harus diperbaiki. Meskipun juga saya harus fair juga terkait dengan BLT, bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh pemerintah. Ada terkait minyak goreng, ada juga kemudian bantuan langsung yang lain. Bagaimana kemudian publik merasakan dari bantuan ini? Untuk itu kita belum merekam, karena saat kita mencoba merekam kelangkaan, kita coba kaitkan dengan situasi atau perhatian pemerintah yang saat itu, kala itu sedang fokus di IKN dan juga soal wacana presiden 3 periode. Jadi kita kaitkan persoalan publik itu lebih ke persoalan itu, karena saat jejak pendapat dilaksanakan BLT belum ada. Maksudnya belum menangkap itu. Periodenya belum ke situ. Oke, masih baru sekali memang pada waktu diumumkan sekitar tanggal 1 April ya. Ini sementara jejak pendapat di tanggal 2 April kalau tidak salah. Dan jejak pendapat ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 5 April. Jadi memang pada saat
hal yang berimpitan begitulah kurang lebih. Betul. Jadi dampaknya kita belum bisa menangkap kalau Oke. misalnya kebijakan dari pemerintah atau program itu belum cukup lama dirasakan publik. Jadi kita memang tidak memotret itu. Baik, terima kasih Arita Nugraheni dari peneliti Litbang Kompas telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu.